Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku di kelas 8 yang berbahagia, karena masih dalam kondisi darurat PPKM, jadi terpaksa kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung. Namun untuk kalian semuanya tidak perlu khawatir, karena di video ini saya akan menjelaskan materi matematika di semester ganjil di kelas 8 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, sambil melihat video ini bisa kalian sambil membuka buku LKS dan buku tulisnya dan disiapkan pensilnya atau pulpennya, nanti bisa digunakan untuk mencatat hal-hal yang belum ada di buku kalian. Untuk materi yang pertama yang akan kita pelajari nanti, bab 1 itu tentang pola bilangan. Yang pertama yang akan kita pelajari nanti adalah menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Yang kedua adalah menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Jadi dua materi itu nanti yang akan kita pelajari dalam video ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini yang pertama ada pengertian dari barisan bilangan. Apa barisan bilangan itu? Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang diurutkan menurut pola atau aturan tertentu. Jadi barisan bilangan itu adalah deretan-deretan bilangan, dan setiap deretannya itu dia memiliki pola atau aturan tertentu. Jadi setiap bilangan pada barisan bilangan disebut dengan suku barisan. Ada suku pertama itu dilambangkan dengan U1, suku kedua dilambangkan dengan U2, nanti suku ketiga dilambangkan dengan U3, dan seterusnya. Untuk suku ke N itu dilambangkan dengan UN. Lebih jelasnya kalian perhatikan di gambar ini. Ini ada U1, U2, U3 sampai U10. Artinya apa? Di sini adalah ada suku pertama nilainya 2, suku kedua nilainya 2, dan sampai suku ke-10 nilainya adalah 46. Nah, yang namanya polanya adalah yang ada di bawahnya ini. Polanya dia itu ditambahkan dengan bilangan asli. Jadi ditambahkan dengan angka 1, kemudian ditambahkan dengan angka 2, kemudian ditambahkan dengan angka 3, 4 tambah 3 7, 7 tambah 4 11, dan seterusnya. Itu namanya adalah polanya membentuk seperti itu. Jadi itu penjelasan dari barisan bilangan. Ada suku pertama U1, suku kedua adalah U2, dan suku ke N itu adalah UN. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini tidak ada di LKS kalian, bisa kalian catat di buku catatannya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa contoh barisan bilangan dan persamaannya. Yang pertama ada barisan bilangan ganjil. Mungkin dari kalian semuanya sudah paham bilangan ganjil itu dimulai dari angka berapa dan berapa saja. Nah, bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, barisan bilangan ganjil itu dibentuk oleh bilangan ganjil, sehingga persamaan dari barisan bilangan ganjil, nah di sini ada rumusnya. Untuk suku ke N dari barisan bilangan ganjil itu rumusnya adalah UN sama dengan 2N min 1. Jadi misalkan ada sebuah soal disuruh mencari suku ke misalkan 50 dari bilangan ganjil. Nah, nilainya itu berapa? Lah, itu bisa dicari menggunakan rumus ini. Jadi kita tidak perlu membuat deretan seperti ini sampai panjang lebar sampai suku ke 50. Cukup dengan menggunakan rumus ini. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal yang ada di bawahnya ini. Nah, di sini ada soal bilangan ganjil yang ke-35 adalah, nah silahkan langsung dimasukkan ke dalam rumusnya. UN sama dengan 2N min 1. Jadi N-nya ini diganti dengan ini, ke-35 ini. Karena yang kita cari nanti adalah suku ke-35. Jadi 2 titik ini adalah perkalian. Jadi 2N berarti 2 kali 35 kurangi 1. 2 kali 35 itu adalah 70, kemudian dikurangi 1 adalah 69. Jadi bilangan ganjil yang ke-35 itu adalah 69. Jadi seperti itu cara mencari bilangan ganjil yang keberapa, itu bisa menggunakan rumus 2N min 1. Itu untuk barisan bilangan ganjil.
Jadi ini untuk rumusnya bisa kalian catat juga di buku tulis kalian. Kemudian yang kedua ada barisan bilangan genap. Nah, biasanya ada ganjil, ada juga yang genap. Untuk bilangan genap itu barisannya dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, sama halnya dengan bilangan ganjil, bilangan genap pun dia juga memiliki rumus. Rumusnya itu adalah UN sama dengan 2 kali N. Jadi tadi untuk barisan bilangan genap itu rumusnya adalah UN sama dengan 2 kali N. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh soal di bawah ini. Ini ada bilangan genap yang ke-25 adalah, nah berarti U25 yang dicari dimasukkan ke rumusnya 2N atau 2 kali N. N-nya 25 berarti 2 kali 25 adalah 50. Jadi barisan bilangan genap yang ke-25 itu adalah 50. Nah, selanjutnya ada barisan bilangan lainnya. Nah, barisan apa? Barisan bilangan lainnya itu di sini ada barisan bilangan tersebut dibentuk oleh pola tertentu seperti berikut ini. Nah, ada sangat bermacam-macam sekali. Jadi untuk barisan bilangan itu, nah contohnya seperti ini. Ada barisan 1, 4, 9, 6, 25 dan 36. Nah, barisan ini diperoleh dari UN sama dengan N pangkat 2 atau perpangkatan. Jadi ini suku pertama dipangkatkan dengan 2 berarti 1. Terus suku yang kedua dipangkatkan dengan 2 adalah 4. Ketiga pangkat 2 adalah 9 dan seterusnya. Itu adalah perpangkatan. Terus kemudian yang kedua ada ini polanya adalah ditambahkan dengan bilangan ganjil, yaitu 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 tambah 5 sama dengan 10. Jadi polanya ini adalah ditambahkan dengan bilangan ganjil. Jadi setelah 26, nah di sini kan 9. Setelah 9, bilangan ganjil setelah 9 itu adalah 11. Berarti 26 ditambah 11. Berapa? 30. Nah, 35. Jadi yang selanjutnya ini 35. Ada juga lagi yang ketiga itu ditambahkan dengan 3 semuanya. Itu juga salah satu barisan bilangan yang lainnya. Jadi sangat bermacam-macam sekali tergantung dengan soalnya. Jadi kalian harus bisa mengetahui polanya itu bagaimana, seperti itu. Kalau yang ketiga ini ditambahkan dengan angka 3. Jadi 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 3 10, 10 tambah 3 13. Nah, setelah 13 berapa? Ya ditambahkan lagi dengan 3, yaitu 16. Setelah 16 berapa? Tambah 3 19, seperti itu. Jadi itu untuk barisan bilangan yang lainnya. Jadi kita harus jeli, harus bisa melihat polanya itu seperti apa. Nah, contohnya seperti ini, ada contoh soal pola bilangan. Tentukan 2 suku berikutnya dari barisan 5, 10, 16, 23. Nah, kita lihat jawabannya di sini. Dari suku pertama 5 naik ke suku 2 adalah 10, ini ditambahkan dengan 5. Terus 10 ke 16 ditambahkan dengan 6. 16 ke 23 ditambahkan dengan 7. Nah, kita lihat di sini polanya itu membentuk urutan, yaitu 5, 6, 7, 8. Nah, setelah 7 berarti 8, 23 ini nanti ditambahkan dengan 8, yaitu 31, dan setelah 8 ditambahkan dengan 9, yaitu 40. Berarti jawabannya adalah A. Nah, kalau mencari setelah 40 ini berapa? Ya setelah 9 ditambahkan dengan 10, berarti 50. Jadi seperti itu caranya, kita harus bisa melihat polanya di sini. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini untuk yang kedua ada menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Jadi suatu konfigurasi objek yang berurutan membentuk barisan yang memiliki pola bilangan. Nah, cara untuk menentukan pola bilangan tersebut adalah dengan memperhatikan baris konfigurasi objek tersebut. Nah, beberapa contoh dari pola bilangan tersebut adalah ada pola bilangan segitiga, ada pola bilangan persegi, panjang, dan ada pola bilangan persegi. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, di sini untuk pola bilangan segitiga bisa kalian perhatikan di gambarnya ini ada lingkaran kecil-kecil warna kuning.
Ini ada 1, 3, 6, 10. Itu adalah barisan bilangan segitiga. Dimulai dari angka 1, 3, ini lingkaran kecilnya ada 3, ini ada 6, ada 10, dan seterusnya. Nah, sama seperti bilangan ganjil dan genap, untuk pola bilangan segitiga pun dia memiliki rumus, yaitu rumusnya ini, yaitu n kali dalam kurung n ditambah 1 per 2. Ini rumus untuk pola bilangan segitiga. Nah, di sini ada jumlah lingkarannya tadi membentuk bangun segitiga merupakan pola bilangan segitiga. Ini 1, 3, 6, 10. Nah, setelah 10, 15 sampai 45 dan seterusnya. Nah, misalkan ada soal kalau disuruh mencari suku ke 50 dari pola bilangan segitiga. Nah, kita kan tidak mungkin menggambar polanya segitiga lingkaran-lingkaran ini yang ke-50. Jadi cukup kita cari menggunakan rumusnya ini. Nah, di sini ada contohnya. Nah, tentukan pola bilangan segitiga ke-16. Ini kan baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini pola ke-9-nya 45. Nah, berapakah kalau polanya yang ke-16? Nah, dimasukkan saja ke dalam rumusnya. N-nya diganti dengan 16. 16 tambah 1, 17. 17 kali 16 yaitu 272. Dibagi 2 sama dengan 136. Jadi pola bilangan segitiga yang ke-16 nanti lingkaran kecilnya ini warna kuning nanti akan ada 136. Jadi untuk contoh-contohnya ini bisa kalian tulis di buku tulis kalian, rumusnya juga bisa ditulis karena di buku LKS-nya kelihatannya tidak ada. Itu untuk pola bilangan segitiga. Nah, berikutnya ada pola bilangan persegi. Nah, sama dengan pola bilangan segitiga, dia juga membentuk suatu polar namun bentuknya persegi. Dimulai dari angka 1, 4, 9, dan 16. Jadi ke sampingnya 3, ke bawahnya juga 3. Dia membentuk pola persegi. Nah, untuk rumusnya ini ada n pangkat 2. Jadi pola bilangan persegi itu rumusnya adalah n pangkat 2. Nah, ini ada nilainya 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya sampai 121 dan seterusnya. Itu adalah pola bilangan persegi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini sampai pola yang ke-11, yaitu ada 121. Nah, contohnya di sini ada kalau pola persegi yang ke-24. Nah, rumusnya dimasukkan saja. N-nya diganti dengan 24. Artinya 24 pangkat 2 atau 24 kali 24 sama dengan 576. Jadi seperti itu. Itu pola bilangan persegi. Jadi harus kalian catat rumusnya ini juga. Kita lanjutkan yang ketiga, ada pola bilangan persegi panjang. Nah, ini gambarnya hampir sama dengan yang pola persegi, namun untuk persegi panjang itu ke samping dan ke bawahnya itu tidak sama. Kalau ke sampingnya itu 4, ke bawahnya 3, dia membentuk persegi panjang. Nah, untuk rumusnya itu adalah n dikali n ditambah 1. Nah, pola persegi panjang itu dimulai dari 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Nah, ini 2, 6, 12, 20. Nah, ini tidak perlu kalian tulis ya, ini karena yang tadi yang pola persegi. Kita masuk ke rumusnya saja, ke contohnya. Nah, di sini ada tentukan pola bilangan persegi yang ke-12. Nah, dimasukkan saja ke dalam rumusnya. N-nya diganti 12. Di sini n dikali n tambah 1 berarti 12 dikali 12 tambah 1. 12 tambah 1 adalah 13, 13 kali 12 adalah 156. Jadi pola bilangan persegi panjang yang ke-12 nanti titik-titiknya atau lingkaran kuningnya itu ada 156. Jadi itu untuk pola bilangan persegi. Jadi kesimpulannya, jadi untuk setiap pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, dia itu semuanya memiliki rumus sendiri-sendiri. Jadi perlu kalian catat di buku tulisnya.
Nah, sebagai latihannya di sini bisa kalian kerjakan latihan 1 di LKS halaman 4 sampai 5 soal nomor 1 sampai 10. Itu bisa dikerjakan, bisa dibuat latihan. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Jadi bisa kalian putar berulang-ulang biar kalian lebih paham. Jadi tetap semangat buat kalian, jangan lupa tetap selalu belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.